お姉ちゃんが来た。Sepak bola merupakan cabang olahraga terpopuler saat ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, termasuk juga Jepang. Makanya tidak heran ada banyak sekali anime yang bertemakan sepak bola yang cukup populer di kalangan penggemar anime. Dan tak heran juga banyak para pemain sepak bola profesional yang terinspirasi dari cerita animenya. So, di video kali ini aku akan sedikit bahas soal anime bertemakan sepak bola terbaik versi Playlist ID. Hungry Heart Wild Striker. Anime satu ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama, di mana pengarangnya ini merupakan pengarang dari manga Kapten Tsubasa, yang tak lain dia adalah Yoichi Takashi. Anime yang memiliki cerita unik ini ternyata memiliki kesan di awal yang biasa saja. Namun pas menjelang akhir, entah kenapa anime ini jadi terkesan lebih keren. Memang sih kalau soal pertandingannya biasa saja seperti anime sepak bola lainnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi karakter dan ceritanya, bisa dibilang anime ini mampu mengeksekusi setiap permasalahan dengan sangat baik. Apalagi ditambah karakter utamanya yang kuat dan keren abis, yaitu Kano Kyosuke. Seorang pemuda berandal dan selalu dibayang-bayangi kesuksesan kakaknya yang jadi bintang di klub AC Milan. Tidak seperti Area Nokishi yang kakaknya meninggal, tapi di sini dengan sendirinya Kano Kyosuke berusaha keras untuk menjadi pemain profesional seperti kakaknya, bersama tim SMA-nya yaitu klub sepak bola Jioyo. Giant Killing. Anime sepak bola satu ini memberikan warna berbeda dari cerita kebanyakan soal si kulit bundar. Biasanya yang jadi tokoh utamanya adalah seorang pemain, tapi di sini yang menjadi tokoh utamanya adalah seorang pelatih. Dia bernama Tatsumi Takeshi. Saat itu, Tatsumi harus membangkitkan mantan klubnya yaitu klub E2 East Tokyo United, di mana klubnya itu sedang terpuruk berada di papan bawah Liga Jepang, dan juga dengan manajemennya yang sedang mengalami krisis keuangan. Tak hanya itu juga, Tatsumi juga harus berhadapan dengan para fans garis keras klub tersebut. Dengan karakternya yang santai dan masa bodoh ini, rupanya di dalam kepalanya dia memiliki racikan dan strateginya untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di klub tersebut. Seperti dia ingin menunjukkan atau membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pelatih muda yang handal. Kalian juga pasti akan kaget dengan segala keputusan yang diambil pelatih nyentrik ini. Mungkin bagi kalian para penikmat anime sepak bola, aku yakin cerita di anime ini bisa memuaskan kalian. Dengan ceritanya yang berbeda dengan yang lain, serta memiliki plot twist cerita yang menarik. Tak heran Giant Killing ini sangat direkomendasikan untuk ditonton. Fantasista Stella. Bisa dibilang anime ini memiliki jalan cerita dan karakter yang hampir mirip dengan realita dunia sepak bola. Apalagi beberapa anime sepak bola kan biasanya terlalu lebay, terlalu mengada-ngada. Namun ternyata hal itu tidak terjadi di Fantasista. Banyak cerita-cerita fiksi yang cukup masuk akal di dalam anime satu ini. Bahkan jika kita ingin bicara lebih dalam, Fantasista mengajarkan tentang strategi-strategi dalam dunia sepak bola. Mungkin bisa dibilang anime satu ini memiliki kesan sedikit mirip dengan anime Haikyuu yang mengandalkan teknik untuk memperoleh kemenangan. Area Nokishi. Anime yang tayang di tahun 2012 dan memiliki 37 episode ini memiliki cerita yang menarik untuk direkomendasikan. Untuk ceritanya sendiri, Area Nokishi ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Kakeru Aizawa, yang mana merupakan adik dari seorang pemain sepak bola berbakat di timnas U15 Jepang yang bernama Suguru Aizawa. Menariknya cerita anime ini itu tidak melulu tentang permainan sepak bola,
Akan tetapi di dalamnya ada cerita mengharukan antara kakak beradik ini, di mana saat itu sebuah kecelakaan tragis mengubah tekad Kakeru. Dia menyadari kenyataan pahit bahwa kakaknya telah meninggal dalam kecelakaan itu demi menyelamatkan hidupnya dan mendonorkan jantungnya. Untuk mengobati kesedihannya itu, akhirnya Kakeru memutuskan untuk menekuni sepak bola dengan cita-cita menjadi pemain yang lebih hebat dari Suguru. Selain memiliki grafis tampilan yang lebih baik dibanding anime sepak bola lainnya, anime satu ini juga memiliki plot cerita yang begitu mengharukan. Kapten Tsubasa. Siapa yang tidak kenal dengan anime satu ini? Anime yang memiliki basis penggemar yang cukup banyak dan menjadi ikon sebagai anime sepak bola terbaik. Rupanya sulit bagi para fans untuk melupakannya. Dan pada tahun 2018 kemarin, anime Kapten Tsubasa pun digarap ulang kembali dengan nuansa yang baru serta tampilan efek dan grafis yang lebih modern. Namun sayang, secara keseluruhan ceritanya masih mengadopsi cerita lama. Dan saat ini animenya pun masih menggantung di episode 52 dan tidak tahu apakah akan dilanjut lagi atau tidak. Kita berharap cerita anime Kapten Tsubasa yang baru ini bisa dilanjut lagi. Karena di seri anime sebelumnya di tahun 2000-an, ceritanya ini kan berakhir pada saat Tsubasa Ozora bermain di Liga Spanyol di klub Catalunya. Bahkan dalam manganya aja udah masuk ke dalam cerita Piala Dunia. Sangat menarik sebenarnya untuk kita tunggu seperti apa kelanjutan dari animenya. Days. Anime satu ini merupakan anime komedi olahraga yang sudah banyak orang tahu. Ceritanya pun menarik, From Zero to Hero. Mungkin itulah tagline yang ada di dalam anime ini. Tayang perdana di tahun 2016, anime ini menceritakan tentang seseorang bernama Tsukamoto, seorang remaja pemalu dan selalu diintimidasi oleh teman-temannya. Saat itu dia memutuskan untuk masuk ke SMA Seiseki agar bisa bersama teman masa kecilnya. Setelah Tsukamoto bertemu dengan seseorang bernama Jin Kazama, seorang pesepak bola yang handal dan jenius, membuat Tsukamoto lama-kelamaan menyukai dunia sepak bola. Akhirnya satu hari Jin mengajak Tsukamoto masuk ke klub sepak bola terkenal Seiseki. Dan dari sanalah dimulai debut pertama Tsukamoto di dunia sepak bola. Kepeki dan si Aoyama-kun. Anime yang sudah tayang sejak tahun 2017 ini menawarkan cerita yang sangat unik. Kita sebut saja karakter utamanya, si manusia steril. Namanya adalah Aoyama. Aoyama ini merupakan pemain pesepak bola yang jenius, bahkan di usianya yang baru 16 tahun dia sudah berhasil menembus timnas junior Jepang. Namun ada hal yang menarik dari karakternya, di mana dia ini sangat terobsesi dengan kebersihan. Jadi ketika dia bermain di lapangan, ia selalu menjaga tubuhnya dari kotoran. Bahkan saking bersihnya dia gak mau nyundul bola. Apalagi saat melakukan lemparan ke dalam, dia harus melakukannya dengan memakai sarung tangan. Aduh, Aoyama, main bola gak gitu juga kali. Memang karakternya ini sedikit gak logis sih untuk ukuran seorang pemain sepak bola. Tapi kalau kita lihat lagi, mungkin ada beberapa orang yang ingin main bola tapi takut kotor. Tapi kan gak segitunya juga, sampai-sampai mau lempar bola aja harus pakai sarung tangan dulu. Apa mungkin ya, mengingat sekarang ini musimnya penyakit, bisa jadi sepak bola di masa depan bakal kayak gitu. Serba stereo. Kepeki Danshi Aoyama-kun. Aoki Densetsu Shoot. Ceritanya bermula mengisahkan 3 orang sahabat yang sudah bermain sepak bola sejak kecil. Di antaranya sang tokoh utama yaitu Toshi dan 2 teman lainnya yaitu Kenji dan Kazuhiro. Awalnya mereka bertiga ini sempat berpisah dan tidak bisa bermain bersama lagi. Namun saat ketiganya masuk ke bangku SMA, akhirnya mereka bisa berkumpul dan bermain sepak bola lagi setelah mereka bertiga masuk ke sebuah klub sepak bola SMA Kakegawa. Saat itu Toshi berada di posisi penyerang, kemudian Kazuhiro berada di posisi gelandang, sedangkan Kenji ada di posisi kiper. Mereka bertiga ini menjadi tokoh sentral dalam cerita animenya. Offside. Jika anime sepak bola cenderung menonjolkan pemain di posisi penyerang atau gelandang, hal itu tidak terjadi di anime Offside.
Anime sepak bola yang terbit pada tahun 2001 ini bercerita mengenai klub sepak bola yang ada di SMA Kawako. Ceritanya berawal saat ada murid baru yang memiliki postur tubuh tinggi dan besar bernama Goro. Nah, yang menariknya di sini adalah sang karakter utama, Goro, dia dijadikan sebagai penjaga gawang karena memiliki tubuh yang besar. Namun seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan kehebatan Goro pun mulai diakui oleh teman-temannya, yang pada akhirnya Goro pun berganti posisi menjadi seorang penyerang. Kemudian di sana Goro bertekad untuk membawa klubnya ke puncak kemenangan. Inazuma Eleven. Pasti dari kalian sudah banyak yang mengetahui anime satu ini. Emang sih kalau dilihat dari penampilannya, Inazuma Eleven ini bisa dikatakan lebih fokus untuk tontonan anak-anak. Karena baik dari segi karakter maupun cerita yang dibawakan, anime satu ini ceritanya terlalu mengada-ngada, bahkan sampai alien pun muncul sebagai lawan bertandingnya. Tapi meskipun begitu, yang menarik di anime ini adalah banyaknya jurus ultimate yang ditampilkan dan sebagian besar jurus-jurusnya ini lebih cocok dibawakan ke dalam cerita anime bergenre action. Makanya aku sendiri juga bingung, ini anime sepak bola ataukah anime fantasi? Tapi ya udahlah, yang penting kan ada bolanya, dan kita bisa terhibur dengan jurus-jurus pamacan yang dibawakannya. Untuk ceritanya sendiri ya pokoknya gitulah. Intinya karakter utamanya itu si Endo, dia posisinya sebagai penjaga gawang dan ngajakin teman-temannya bahkan lawan-lawannya untuk bergabung dengan timnya. Oke, mungkin cukup segitu saja beberapa ulasan anime bertemakan olahraga sepak bola terbaik versi Playlist ID. Jika ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anime.